Tengah nah, tengah nah. Budi Majang. Depannya apa ya? Pembunuhan. Beda-beda. Di depan pembunuhan. Yang belakang Curat. Beberapa kasus yang terjadi Kabupaten Sampang, penganiayaan yang menimbulkan korban, yang mana pelaku sudah kita amankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kasat Reskrim, yang saya hormati Kasih-Humas, yang saya hormati Kasat Tahti, yang saya hormati rekan-rekan dari media elektronik maupun media massa.
Terima kasih. Kita pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan rilis berkaitan dengan beberapa kasus yang ada di wilayah Kabupaten Sampang yang ditangani oleh Polres Sampang, yang mana telah terjadi penganiayaan yang menimbulkan korban meninggal dunia, yang mana terjadi pada tanggal 27 Januari, yang mana pelaku sudah kita amankan, yang mana mereka yaitu berinisial H, umur 28, yang mana korban adalah berinisial Y, yang mana pada kejadian pada saat itu di wilayah Robatal, yang mana mereka pada saat di jalan di Hadang. Di situ mereka si korban dengan anaknya yang masih usia 5 tahun, yang mana mereka anaknya setelah dihadang si pelaku ini pergi pulang menuju rumah, ketemu sama ibunya, menyampaikan bapaknya di situ dibunuh, intinya dianiaya. Nah, selanjutnya dengan kejadian tersebut kita sudah melakukan upaya pengungkapan. Alhamdulillah sudah kita ungkap, yaitu pada tanggal 28 yang kita lakukan pengungkapan. Pada saat itu pelaku berada di Probolinggo. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan, dia mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan penganiayaan tersebut, sehingga mereka dilakukan ancaman hukuman berdasarkan pasal 340 KUHP dan 338 KUHP. Ini yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ini tersangkanya juga ada. Mana tadi? Tersangka sudah kita amankan. Alasan membunuh? Ya, motif masih didalami. Yang jelas masih dalam pemeriksaan. Kita maraton, kita lakukan pemeriksaan tentang motif melakukan pembunuhan tersebut. Tentunya ini mereka juga lakukan berdasarkan perencanaan, ada perencanaan karena dia sudah membawa sajam. Total pelaku dan ya. total pelaku yang berapa orang? Pelaku 1 orang yang sudah ini, tapi kita dalami dulu. Yang jelas pelaku saat ini 1 orang. Jadi kita dalami dari beberapa saksi yang ada, sudah kita periksa, yang ada di sekitar TKP, bahwasanya di situ yang sudah kita dapatkan 1 orang. Walaupun waktu awalnya disampaikan sama anaknya, ternyata dari pengakuan tersangka bahwa orang itu pada saat itu hanya kebetulan ada di situ, bukan dia melakukan membantu melakukan pembunuhan, bukan. Jadi pada saat itu setelah kita lakukan pemeriksaan dan dari saksi-saksi yang di sekitar ada di situ, bahwa mereka ternyata pelakunya hanya 1 orang. Ya. Sajamnya apa yang digunakan untuk ini? Sajam yang digunakan adalah celurit yang digunakan oleh pelaku. Barang buktinya sudah kita amankan. Mereka mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan itu. Dan banyak sekali bekas-bekas di luka di seluruh tubuhnya. Dan setelah ya, tentu itu membunuh ada punya alasan, dan alasan mereka membunuh itu kenapa, dan masih didalami. Jadi pemeriksaan belum selesai, masih kita lakukan kegiatan pemeriksaan maraton. Saya tidak berandai-andai nanti keliru sebelum proses penyidikan selesai. informasi yang beredar berkaitan dengan asmara? Masih didalami. Masih didalami, jadi masih didalami. Jadi kami nggak mau berandai-andai. Setelah ada pemeriksaan yang pasti, baru kami nanti saya rilis lagi. Dari korban dengan tersangka ini masih tetangga apa gimana, Dan? Kita dalami. Dia masih berdekatan, lokasinya berdekatan. Artinya di sekitar rumahnya korban sama
pelaku ini masih berdekatan, masih satu kampung. Ada hubungan tadi ini ya? Wah, ini kita belum mengarah ke sana. Kita belum mengarah ke sana, dalam pemeriksaannya Berarti belum. pernah kenal dan ya? Antara pelaku dan tersangka ini, antara korban dan tersangka kenal, sudah sering ketemu. Kemungkinan kenal, karena kalau tidak kenal masa dia bisa lakukan penghadangan. Ya, oke, terima kasih. Saat melancarkan aksinya dan apakah tersangka menunggu di TKP atau mengikuti dari rumah korban? Wah, ini kan masih pemeriksaan, Mas. Jadi belum selesai sampai ke sana. Dan kronologi penangkapan dan Kronologis penangkapan pada saat dia posisi ada di Probolinggo, setelah dia di terminal, di situ sudah keluar dari naik bis, kita sudah sanggung di situ. Akhirnya kita lakukan penangkapan di situ dengan unit saya, unit Reskrim. Selanjutnya dibawa pulang ke Sampang, sampai sini kalau tidak salah sekitar jam 12 malam. Waktu itu sekitar habis maghrib. tanggal berapa itu yang Tanggal selang 1 hari, tanggal 28. Jadi kejadian itu tanggal 27, tertangkap tanggal 28. Kenapa kami baru rilis sekarang? Karena waktu itu kami mau mencari saksi-saksi yang lain. Ternyata saat ini mereka sebagai pelaku. Dan apa ada sangkut pautnya, ada video yang beredar, ada sebuah orang perempuan yang mengaku bahwa itu pernah melakukan hubungan asmara, apa ada sangkut? Wah, ini nanti kita dalami dulu, Pak, ya. Kita dalami dulu, nanti kami nggak berandai-andai ya, nanti keliru nanti. Ya. Dan informasinya mau kabur kemana itu? Yang jelas posisinya yang ada di Probolinggo. Ya, kalau mau kabur kemana nanti ini masih dalam proses penyelidikan lagi, pemeriksaan. Sudah Oke. berapa saksi dan yang diperiksa dan keterangannya? Sudah ada 2 saksi yang diperiksa yang ada di sekitar TKP. Kenapa kamu bunuh? Ya. Selingkuh. Hah? Selingkuh. Oh, selingkuh. Oke. Ada temannya? Ada temannya? Nggak ada? Sombong. Yang keras? Sombong. Oh, coba kamu cerita agak panjang dikit. Awalnya gimana ceritanya? Jadi Yang keras. awalnya ini bilang dia selingkuh dan gue lepas dari asap orang. Terus akhirnya ke Raja Gunda lah dari asap orang. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahu nggak? Bisa tapi agak. Iya, agak keras. Nah, sebetulnya saya sudah minta maaf dengan diteruskan. Saya masih tetangga, tapi itu masih tetap kenamahan. Itu ada bukti kalau video pakai baju dalam itu diupload di Facebook sama saya punya istri itu. Oh, gitu. Terus gimana dengan kejadian ini? Ya kejadian ini saya keluar mengapa di Sama? Nah, Misal, kamu menyesal enggak? yang nyesal Pak, dari awal. Oke. Sudah cukup ya? Ya, cukup.